Ini garis keras, anti barat tanpa kompromi. Mimpin Akademi Islam di KOM. Kalau dia naik, arah Iran kemungkinan makin konfrontatif. Sulit untuk nego, minim untuk kompromi. Jadi gini, kematian Ayatullah Ali Khamenei di usia 86 tahun karena gabungan serangan Amerika Israel itu bukan cuma berita besar. Ini gempa politik. Gempa politik yang bukan cuma buat Iran tapi buat Timur Tengah. Selama 36 tahun, Khamenei itu bukan sekadar simbol. Dia pusat gravitasi kekuasaan Iran. Semua garis ideologi, militer, politik muter di dia. Dan ketika dia tewas, Iran langsung masuk fase yang ya bisa dibilang krusial. Masalahnya, ini bukan cuma soal satu orang. Beberapa tokoh lingkar dalamnya juga ikut tewas. Ada Ali Samkhani, penasihat keamanan utamanya. Lalu ada Muhammad Pakpour, panglima tertinggi IRGC. IRGC itu bukan tentara biasa ya. Itu tulang punggung rezim. Jadi ketika orang-orang ini hilang bersamaan, itu kayak nyabut beberapa tiang utama dalam satu waktu. Di saat itu Iran langsung siaga perang. Teheran bersumpah untuk membalas. Tapi di sisi lain Donald Trump kasih peringatan keras. Kalau kalian berani nyerang balik, serangan lanjutan bisa terjadi. Dan yang bikin situasi ini makin ironis, serangan ini terjadi pas diplomat Iran lagi nunggu putaran negosiasi berikutnya dengan Washington. Ada pembicaraan soal nuklir, ada peluang buat deeskalasi. Tapi sebelum Senin itu datang, bom sudah duluan jatuh. Sekarang pertanyaannya, siapa pengganti Khamenei? Karena di Iran, pemimpin tertinggi itu nggak dipilih langsung oleh rakyat. Yang milih adalah majelis ahli. Isinya ulama-ulama senior yang memang punya wewenang konstitusional buat menunjuk dan secara teori memberhentikan pemimpin tertinggi. Nah, terakhir kali situasi yang seperti ini mereka lakukan di tahun 1989. Di waktu Ruhollah Khomeini wafat dan Khamenei naik menggantikannya. Artinya mekanisme ini jarang banget dipakai. Dan sekarang mereka harus melakukannya lagi di tengah ancaman perang. Biasanya ada beberapa nama yang digadang-gadang dari kalangan ulama senior atau figur yang punya dukungan kuat dari IRGC. Tapi realitanya proses ini nggak sesederhana rapat lalu voting. Ada tarik-menarik faksi, ada pertimbangan stabilitas, ada faktor militer, dan tentu saja ada tekanan eksternal. Kalau figur yang dipilih terlalu keras, konflik bisa makin menyebar, membesar. Kalau terlalu moderat, bisa dianggap lemah di dalam negeri. Jadi Iran sekarang benar-benar di persimpangan jalan. Mau tetap di jalur konfrontasi atau mencoba menata ulang arah politiknya. Satu hal yang pasti, pengganti Khamenei nanti bukan cuma soal siapa duduk di kursi tertinggi, tapi soal arah masa depan Iran sendiri. Dan dunia lagi nonton. Maret 2026, setelah pemerintah Iran secara resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang banget dibahas orang secara detail. Gimana sih sebenarnya pemimpin tertinggi Iran itu dipilih? Secara teori, yang milih itu bukan rakyat langsung. Yang milih adalah majelis pakar, isinya 88 ulama. Dari 88 ulama ini, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Tiap 8 tahun sekali. Kedengarannya demokratis kan? Tapi tunggu dulu. Sebelum seseorang bisa jadi anggota majelis pakar, dia harus lolos dulu dari Dewan Penjaga. Nah, Dewan Penjaga ini lembaga super ketat. Dan sebagian anggotanya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sendiri. Artinya apa? Artinya sistem itu seperti lingkaran, saling mengunci. Yang memilih pemimpin tertinggi adalah orang-orang yang sebelumnya disaring oleh sistem yang berada di bawah pengaruh pemimpin tertinggi. Nah, kalau jabatan kosong misalnya entah karena wafat atau mundur, jadi majelis pakar ini akan kumpul. Mereka voting dan menariknya cuma butuh mayoritas sederhana 50% plus 1 suara, selesai. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal angka. Secara konstitusi Iran, kandidat harus ulama senior, harus ahli hukum Syiah, punya pemahaman mendalam. Tapi bukan cuma itu, dia juga harus punya insting politik, punya keberanian, punya kemampuan administratif. Karena pemimpin tertinggi di Iran itu bukan simbol. Dia panglima tertinggi militer. Dia punya kata akhir dalam kebijakan luar negeri. Dia yang menentukan arah besar negara. Sejarahnya sendiri cuma pernah terjadi sekali.
Menariknya, di tahun 1989 saat itu, Khamenei bahkan belum dianggap sebagai marja tertinggi dalam hierarki ulama. Tapi situasi politik dan kompromi internal membuat dia terpilih. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini bukan cuma soal prosedur. Ini soal negosiasi kekuasaan, soal siapa yang didukung militer, soal siapa yang dianggap bisa menjaga stabilitas, dan tentu saja siapa yang bisa menjaga ideologi tetap utuh. Sekarang pertanyaannya, kalau pemimpin tertinggi kosong, Iran chaos nggak? Jawabannya secara desain sistem seharusnya enggak. Karena di pasal 11 konstitusi Iran, itu sudah diatur. Kalau kursi pemimpin tertinggi kosong, langsung dibentuk dewan sementara. Jadi negara nggak boleh ada vacuum of power, nggak boleh ada kekosongan komando. Dewan ini isinya 3 orang penting. Presiden saat ini, Masoud Pezeshkian. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni SJ, dan 1 ulama dari Dewan Penjaga Konstitusi. Mereka yang pegang kendali sampai majelis pakar resmi memilih pemimpin tertinggi yang baru. Artinya apa? Artinya sistem Iran itu dibangun bukan cuma untuk stabil saat damai, tapi juga untuk bertahan saat krisis ekstrim. Ari Larijani, orang dekat Khamenei dan salah satu figur keamanan paling senior, bilang proses transisi sudah berjalan. Jadi dari dalam, mereka ingin kirim pesan nih, kami ini terkendali gitu. Nah, tapi di luar narasinya beda. Seorang profesor politik Teluk dari Qatar University bilang bahwa Iran sebenarnya sudah lama mempersiapkan skenario ini. Mereka sadar pembunuhan Khamenei ini bukan hal yang mustahil. Dan menurut dia, pendekatan Donald Trump itu bukan soal negosiasi biasa. Ini tekanan maksimal. Hancurkan dulu, baru paksa duduk di meja perundingan. Kalau kita baca ini secara jernih, berarti yang terjadi sekarang bukan cuma krisis suksesi. Ini adu mental. Bahkan dia bilang sesuatu hal yang menarik. Struktur kekuasaan Iran sudah disusun untuk menghindari kekosongan. Jalur komando tetap ada, strukturnya tetap berdiri. Orang-orang pengganti sudah disiapkan bahkan sebelum krisis ini meledak. Artinya, sistemnya mungkin terguncang tapi nggak runtuh. Dan disinilah poin pentingnya. Kalau struktur tetap solid, maka pergantian pemimpin tertinggi nanti bukan cuma soal menyelamatkan sistem, tapi menentukan arah berikutnya. Apakah Iran makin keras? Atau justru mencoba taktik baru? Karena di dalam politik, kadang yang terlihat sebagai kekosongan sebenarnya cuma fase transisi menuju babak berikutnya. Sekarang kita lurusin satu hal dulu. Pemimpin tertinggi Iran itu bukan kayak presiden biasa, bukan sekadar kepala negara simbolik, dia itu puncaknya piramida. Dalam struktur Republik Islam, pemimpin tertinggi adalah otoritas politik dan keagamaan paling tinggi. Jadi bukan cuma mimpin negara, tapi juga figur religius dengan legitimasi ideologi. Secara praktik, dia panglima tertinggi angkatan bersenjata. Semua keputusan strategis militer pada akhirnya bermuara ke dia. Presiden boleh bicara kebijakan, tapi kalau sudah menyentuh garis besar keamanan nasional, keputusan finalnya ada di dia. Dia juga punya hak untuk menunjuk pejabat penting, kayak seperti kepala peradilan, pimpinan militer, direktur media negara, sampai anggota Dewan Penjaga. Jadi pengaruhnya bukan cuma vertikal, tapi menyebar ke semua cabang kekuasaan. Dan yang paling krusial, dia mimpin IRGC. Ini bukan sekadar pasukan militer biasa. IRGC ini punya pengaruh ekonomi, politik, bahkan jaringan regional. IRGC ini juga jadi tulang punggung dari apa yang sering disebut sebagai poros perlawanan. Jaringan kelompok dan sekutu Iran di kawasan Timur Tengah. Jadi peran pemimpin tertinggi bukan cuma domestik, tapi juga regional. Makanya ketika kursi ini kosong, dunia langsung tegang. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma siapa yang duduk di atas, tapi siapa yang ngendaliin militer, siapa yang nentuin arah konfrontasi atau kompromi, siapa yang ngatur keseimbangan antara ideologi dan realitas geopolitik. Dan di Iran, semua jalur itu ujungnya satu pintu, yaitu pemimpin tertinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin tegang. Siapa yang kemungkinan naik ke kursi paling kuat di Iran? Karena ini bukan cuma soal siapa paling alim, ini soal siapa yang paling kuat secara jaringan, dukungan, dan timing. Kita mulai dari nama Mojtaba Khamenei. Dia anak kedua dari Ayatullah Ali Khamenei. Secara pengaruh dia kuat, karena dia punya koneksi dalam birokrasi dan terutama di IRGC. Dan kalau IRGC dukung, itu bukan dukungan kecil, tapi
Tapi ada problem besar. Iran lahir dari revolusi yang menggulingkan monarki Muhammad Reza Pahlavi tahun 1979. Sistem ini dibangun untuk menolak dinasti politik. Bahkan Khamenei sendiri disebut-sebut nggak suka ide warisan ayah ke anak. Jadi kalau Mujtaba naik, itu bisa dibaca sebagai kemunduran ke arah monarki gaya baru. Dan itu sensitif banget. Berikutnya ada nama Ali Reza Arafi. Secara institusional dia kuat. Dia wakil ketua majelis pakar, pernah duduk di dewan penjaga, sekarang bahkan masuk dewan kepemimpinan sementara. Dia juga imam sholat Jumat di Qom, pusat teologi paling penting di Iran. Masalahnya dia bukan figur politik populer, lebih ke teknokrat religius daripada pemain kekuasaan. Dan di momen krisis yang seperti ini, kadang yang dibutuhkan bukan cuma orang alim, tapi orang yang bisa pegang kendali kekuatan. Lalu ada nama Muhammad Mehdi Mirbagheri. Ini garis keras, anti barat tanpa kompromi, mimpin Akademi Islam di Qom. Kalau dia naik, arah Iran kemungkinan makin konfrontatif. Sulit untuk nego, minim untuk kompromi. Pilihan ini bisa memperkuat basis ideologis, tapi juga bisa memperbesar jarak dengan dunia luar. Kemudian ada nama Gholam Hossein Mohseni Ejei. Dia sekarang kepala peradilan, diangkat langsung oleh Khamenei. Pernah jadi menteri intelijen, jaksa agung, orang yang dalam sistem sejak lama, loyal, konservatif, dan punya pengalaman mengelola aparat negara. Kalau Iran ingin stabilitas internal tanpa banyak eksperimen, dia kandidat yang realistis. Yang terakhir yang namanya yang selalu bikin orang angkat alis, Hassan Khomeini, cucu dari Ruhollah Khomeini. Secara simbolik dia kuat banget karena nama Khomeini itu punya bobot sejarah. Tapi dia dikenal lebih reformis, lebih moderat, bahkan pernah didiskualifikasi saat mau masuk majelis pakar tahun 2016. Kalau dia naik, itu bisa jadi sinyal perubahan arah. Tapi justru itu yang bikin sebagian faksi konservatif waspada. Jadi kalau kita tarik garis besar, ada kubu garis keras, ada kubu teknokrat religius, ada figur loyalis sistem, dan ada simbol reformis. Pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa paling layak, tapi siapa yang bisa menjaga keseimbangan antara militer, ulama, dan stabilitas negara di tengah tekanan luar yang belum tentu berhenti. Karena di Iran, keputusan ini bukan cuma soal suksesi, ini soal masa depan arah republik itu sendiri. Jadi kalau kita rangkum semuanya, Iran sekarang lagi ada di titik yang gak sering terjadi dalam sejarahnya. Kursi paling kuat di negara itu kosong, struktur masih berdiri, sistem masih jalan, tapi arah ke depan itu belum pasti. Karena siapapun yang naik nanti dampaknya bukan cuma ke Iran, tapi ke Timur Tengah, ke hubungan dengan Barat, ke isu nuklir, ke stabilitas kawasan. Apakah yang akan naik figur garis keras dan bikin Iran makin tegas berhadap-hadapan dengan dunia luar? Atau justru muncul sosok yang lebih taktis, lebih pragmatis, yang coba ubah strategi tanpa mengubah sistem? Semua kemungkinan masih terbuka. Nah, sekarang saya mau tanya ke kawan-kawan, menurut kalian, siapa yang paling mungkin jadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya? Mujtaba, figur garis keras, loyalis sistem, atau justru kejutan dari nama-nama lain? Tulis pendapat kalian di komentar. Kita diskusi bareng. Karena kadang arah sejarah itu bisa kita baca dari cara kekuasaan berpindah tangan. See you di cerita berikutnya.